Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentang pesan penting Kemendikbudristek untuk seluruh teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia, dan tentunya pesan ini adalah pesan motivasi sekaligus pesan yang memberikan semacam peluang emas bagi teman-teman guru honorer untuk lolos menjadi guru ASN di tahun 2021 ini dan bahkan di tahun-tahun mendatang nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Pesan yang pertama adalah guru honorer itu diberikan kesempatan mengambil tes untuk menjadi ASN P3K, sehingga guru honorer sangat berpeluang lolos ASN. Nah, gagal itu tentunya masih ada tahap 1, 2, dan 3. Dan ini tentunya sudah sering sekali dibahas oleh Kemendikbudristek ya. Namun di sini kembali dipertegas bahwa teman-teman guru honorer itu sebenarnya peluangnya besar teman-teman ya untuk menjadi guru ASN P3K untuk semua kategori guru honorer, baik itu guru honorer swasta, guru honorer negeri dan swasta yang masuk THK 2, dan tentunya guru usia 35 plus THK 2 dan guru yang memiliki sertifikat pendidik. Kategori-kategori guru tersebut teman-teman itu punya peluang emas yang sama besar untuk lolos menjadi guru P3K teman-teman ya. Jadi betul-betul itu punya peluang. Nah, kalaupun teman-teman guru honorer itu gagal di tes tahap pertama, itu menurut Mendikbudristek atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Anwar Nadiem Makarim, itu masih ada tahap kedua teman-teman ya. Masih ada tahap kedua, dan jika teman-teman masih tidak lulus di tahap kedua, itu masih ada tahap yang ketiga. Seperti itu ya. Jadi memang banyak sekali atau besar kesempatan yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk teman-teman guru honorer mengambil tes untuk menjadi ASN P3K. Seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi guru honorer diberi kesempatan mengambil tes untuk menjadi ASN P3K, kemudian sehingga guru honorer sangat berpeluang lolos ASN. Gagal masih ada tahap 1, 2, dan 3. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pesan yang kedua ya. Pesan yang kedua teman-teman di sini, guru honorer harus memanfaatkan kesempatan terbesar ini untuk menjadi ASN P3K. Manfaatkan internet untuk mencari sumber belajar agar nantinya bisa lolos ASN P3K. Jadi teman-teman guru honorer, himbauan atau pesan penting dari Kemendikbudristek adalah guru honorer itu harus memanfaatkan kesempatan terbesar ini untuk menjadi ASN P3K. Bagaimana caranya? Menurut petunjuk dari Mendikbudristek, itu teman-teman harus mencari sumber belajar agar nantinya bisa lolos ASN P3K. Contohnya memanfaatkan internet ya. Contohnya memanfaatkan internet. Jadi di internet itu banyak materi yang bisa teman-teman unduh ya untuk dapatkan sebagai sarana belajar. Teman-teman bisa memanfaatkan SIM PKB ya. Di SIM PKB itu ada Ayo Guru Belajar PPK Kemendikbud. Teman-teman bisa akses kembali karena Ayo Guru Belajar dari SIM PKB itu dibuka kembali loh oleh Kemendikbud. Jadi para teman-teman guru honorer itu bisa memanfaatkan SIM PKB dan mencari literasi atau literatur atau referensi pembelajaran di dunia maya atau di internet. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian pesan yang ketiga adalah seperti ini teman-teman ya. Ini saatnya guru honorer untuk berusaha menggapai mimpi ASN, karena ini belum pernah terjadi 10 tahun terakhir formasi ASN sebesar ini. Nah, seperti itu teman-teman ya, luar biasa sekali. Jadi perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penerimaan ASN sepanjang sejarah inilah yang paling terbesar teman-teman ya. Sepanjang sejarah inilah yang paling terbesar. Itu tidak pernah terjadi 10 tahun terakhir ada pengangkatan, sorry bukan pengangkatan ya, ada penerimaan ASN besar-besaran ya. Ini sudah berjalan 10 tahun terakhir. Tidak ada penerimaan ASN besar-besaran selain tahun ini, yaitu di tahun 2021. Jadi memang ini adalah rekor teman-teman ya. Ini adalah rekor besar yang dibuat oleh Kemendikbudristek
Tujuannya cuma satu, bagaimana semua atau seluruh teman-teman guru honorer yang sudah mengambil tesnya atau sudah mendaftar, sudah melakukan resume itu bisa lolos seleksi administrasi dan tentunya bisa mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 dan teman-teman bisa lulus ya, bisa lulus menjadi guru ASN P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini admin sudah menyiapkan satu video lagi tentang pesan luar biasa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim ya selaku Mendikbudristek. Jadi teman-teman itu rugi kalau tidak nonton ya, rugi kalau tidak mengetahui atau tidak mendengar pesan dari Bapak Menteri kita ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pesannya saja. 500.000 formasi yang dikeluarkan oleh berbagai macam Pemda. Jadi bagi yang belum mengeluarkan formasi, yakini saja bahwa daerah-daerah yang mengajukan formasi tidak akan mungkin mengajukan formasi tanpa adanya kesiapan anggaran dari pusat. Itu tidak mungkin. Jadinya Anda akan ketinggalan kalau ini di bulan Agustus, kita akan ada formasi untuk tahun yang berikutnya ya, Agustus September ini. Jadi tolong bagi Pemda dikejar yang sisa formasinya. Itu adalah pesan pertama. Dan untuk para guru-guru honorer, ini adalah kesempatan terbesar bagi semua guru honorer untuk menjadi P3K. Jadinya semua usaha, semua energi, saya tahu banyak sekali teman-teman terintimidasi dengan adanya tes online. Saya tahu memang untuk bisa menakutkan bagi banyak teman-teman. Tapi jangan khawatir. Kita bisa mengambil tesnya pun kalau gagal pertama kali bisa 3 kali mengambil tesnya. Ada platform-platform online, kita tinggal cari internet, kita mendapat platform dan kita belajar terus sampai kita bisa lolos seleksi. Jadinya ini bukan waktunya untuk takut, bukan waktunya untuk tidak percaya diri. Ini adalah waktunya untuk belajar sekarang. Belajar sebanyak mungkin dengan semua resource. Tanyakan teman-teman yang lagi belajar untuk tes seleksi ini. Pergilah online mencari berbagai macam sumber daya pembelajaran yang sudah kita sediakan. Ikuti, lanjutkan modul-modul itu. Langsung percaya diri bahwa kalau kita yakin bagi guru yang termotivasi, guru yang mau belajar, dia pasti akan bisa lolos tes seleksi ini. Karena ini bukan tes maksimum, ini adalah tes minimum kompetensi. Jadi kemauan dan motivasi guru untuk belajar itulah sebenarnya yang dites. Gitu kan. Dia mau nggak? Dia peduli nggak dengan pembelajaran dirinya sampai dia ingin mengikuti pembelajaran ini. Jadi itu pesan saya kepada semua guru honorer. Ini bukan saatnya untuk putus asa, malah ini saatnya untuk bersemangat dan pilih untuk tes seleksi ini. Itu aja pesan saya, karena ini belum pernah terjadi selama 10 tahun terakhir formasi sebesar ini.